Kali ini B5 Football akan hadir dengan prediksi dan rangkuman untuk menyambut Liga Champions terbaru 2023-2024, di mana kami akan merangkum 32 tim dengan pemain kunci dan prediksi di setiap grup. Selamat menyaksikan. Tidak banyak bakat asal Jerman yang muncul sekarang ini. Kekurangan bakat di Jerman, khususnya sektor penyerangan, menjadi salah satu paceklik bagi timnas Jerman. Bahkan di Piala Dunia 2023 kemarin, Musiala yang notabene masih berusia 18 tahun menjadi tumpuan bagi timnas Jerman. Sekaligus memang menjadi pemain yang paling menampilkan performa terbaik di antara buruknya performa timnas Jerman. Dengan segudang pengalaman internasional, sekaligus telah menjadi starter di Bayern di tahun keempatnya kali ini, di saat usianya baru menginjak 20 tahun, menjadi salah satu pemain muda yang memiliki karisma, mentalitas, serta kemampuan yang luar biasa di antara pemain muda lainnya. Dan tidak heran Bayern Munchen berharap banyak pada pemain fenomenal satu ini. Duetnya dengan Harry Kane akan menjadi salah satu yang paling ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola dunia. Kebutuhan akan sistem permainan Erik ten Hag menjadikan Onana tidak utama bagi sang juru taktik Belanda ini. Faktor pertahanan dan membangun serangan dari belakang menjadi hal yang disadari kurang dari MU di musim lalu. Kedatangan Onana yang merupakan finalis UCL bersama Inter Milan di musim lalu akan menjadi kunci dari permainan MU musim ini. Berharap banyak pada penampilan sang kiper dalam mengamankan gawang, membangun serangan dari belakang, serta pengalaman berharga di musim lalu yang menjadikannya salah satu kiper terbaik di UCL. Tentu tantangan adaptasi dengan pemain MU lain dan sistem yang berjalan akan menjadi hambatan bagi perkembangan Onana serta MU di musim ini. Praktis tidak ada nama beken di tim asal Denmark ini. Menjadi juara di Liga Denmark selama 2 tahun berturut nampak akan berlanjut musim ini. Namun permainan kolektif yang mengandalkan permainan dari sayap menjadi kunci dari permainan Copenhagen. Salah satu nama yang patut diwaspadai adalah Ronny Barachi. Pemain berusia 17 tahun ini mulai mencuri perhatian di musim lalu dengan skill individu dan kematangannya di usia muda. Menjadi tumpuan di sisi saya bersama Diogo Gonçalves akan menjadi ancaman bagi tim-tim yang memandang remeh Copenhagen. Selain itu, potensi besar dari Barachi dirasa baru akan dikenal oleh publik di musim ini, di mana dirinya mampu menampilkan impresif di awal musim ini. Dan jangan heran jika sang bintang muda asal Swedia ini dapat menjadi pemain diagungkan media di musim 2023-2024. Galatasaray menjadi tim jagoan dari Turki yang tidak dapat diremehkan. Selain atmosfer mencekam setiap bertandang di Rams Park ini, Galatasaray pun diuni sejumlah pemain berkualitas, mulai dari Mauro Icardi, Lucas Torreira, Victor Nelson, sampai yang terbaru seperti Wilfried Zaha dan Angelini. Icardi pun masih menunjukkan ketajamannya setelah dibuang PSG, dan bukan tidak mungkin Galatasaray dan Icardi dapat menjadi kunci dari tim terbaik Turki ini untuk menyulitkan lawan-lawan di atasnya. Bagaimanapun juga, di luar berbagai skandal personal, Icardi masihlah salah satu striker top Eropa yang tidak boleh diremehkan, baik insting mencetak gol sampai gaya bermainnya akan menjadikan Icardi menakutkan bagi tim seperti Manchester United atau Bayern Munchen yang dirasa masih belum maksimal dalam memanfaatkan lini pertahanannya musim ini. Bayern Munchen tidak akan kesulitan mengamankan juara grup kali ini, apalagi dengan Bayern Munchen yang selalu tampil mendominasi setiap tampil di fase grup. Manchester United memiliki kas besar untuk menjadi runner-up, namun perlu mewaspadai Galatasaray yang dapat membuat kejutan di mana permainan MU yang masih belum meyakinkan sampai saat ini. Copenhagen akan sulit untuk lolos ke babak selanjutnya, namun tetap dapat memberi perlawanan kepada Manchester United dan Galatasaray. Sang Raja Europa League masuk ke UCL dengan kepala tegak setelah lagi-lagi mampu merajai Europa League. Kehilangan beberapa pemain kunci seperti Bono akan menjadi kehilangan besar bagi Sevilla. Apalagi performa tim yang tidak kunjung meningkat dari musim lalu di La Liga. Meski begitu, jika mengenai kompetisi turnamen, Sevilla jelas tidak bisa diremehkan. Turnamen selalu menjadi tumpuan dari serangan Sevilla, yaitu Oliver Torres, merupakan pemain yang tidak tergantikan bagi Sevilla. Menjelma dari gelandang murni menjadi gelandang menyerang, sekarang ini menjadikan membawa kontribusi Torres untuk membuka ruang serta menyuplai bola ke lini penyerangan Sevilla begitu diharapkan. Apalagi Ivan Rakitic yang merupakan sang maestro Sevilla di lini tengah sudah mulai termakan usia. Konsistensi merupakan musuh utama yang harus diperhatikan oleh Torres dan Sevilla jika ingin mengembalikan Sevilla ke jalur yang benar. Menjadi salah satu pemain muda terbaik asal Inggris saat ini. Menampilkan permainan konsisten dan menunjukkan kecintaan bagi Arsenal merupakan gambaran untuk Bukayo Saka saat Arsenal yang akhirnya kembali mendapatkan UCL selama absen 6 musim tidak lepas dari peran sang winger. Menciptakan pergerakan berbahaya dalam mengusung kotak penalti lawan sampai membuka ruang bagi pemain lain perubahan kalian dari Saka. Perlu diwaspadai kecepatan serta teknik individu sang pemain satu ini.
Dan tidak mungkin Saka akan mengawali debut UCL pertamanya dengan menjadi salah satu pemain muda terbaik dengan mentalitas yang luar biasa di pemain seusia itu. Kembali lagi, apakah tren luar biasa Arsenal dan Saka dapat ditampilkan di musim ini? Semua tidak menyangka sepak terjang PSV yang mengerikan di musim ini dan musim lalu. Dengan gaya permainan menyerang Peter Bosz, PSV mampu menjadi lawan yang mengerikan bagi rivalnya di grup. Sepak terjang mereka bahkan melangkahi Ajax yang kali ini bahkan absen di pentas UCL. Salah satu kunci di lini tengah dan sistem penyerangan PSV adalah Joey Veerman dan Xavi Simons. Meski kehilangan Xavi Simons yang secara mengejutkan menjadi top skor Eredivisie musim lalu, peran Veerman akan menjadi semakin besar musim ini. Veerman memang merupakan pemain pintar menjadi poros di tengah PSV. Tidak jarang Veerman memberikan suplai bola bagi penyerang. Kemampuan Veerman dalam mengontrol lini tengah dan mengalihkan bola dari tengah menjadi kunci PSV dalam menghadapi lawan-lawannya di grup B. Dan bisa jadi hal inilah yang akan dieksploitasi oleh PSV ke lawan-lawannya di grup B. Lens hadir sebagai kejutan dari Liga Prancis. Namun kehebatan Lens memang sudah diperhitungkan sejak beberapa tahun lalu, di mana peningkatan dari segi permainan telah ditunjukkan dengan hasil Lens selalu mampu menghuni papan tengah Liga. Namun yang luar biasa di musim lalu adalah pertahanan Lens yang mampu menjadi terbaik di Ligue 1 dengan hanya kebobolan 29 gol saja mengalahkan tim sekelas PSG dan Marseille. Satu nama yang mencuat menjadi jenderal lini belakang Lens adalah Kevin Danso. Danso yang bahkan sempat diincar tim-tim elit Eropa berdasarkan performa luar biasa ditunjukkan musim lalu. Maka tidak heran jika Lens yang kehilangan Lois Openda di depan dan berharap terhadap pembelian mahal dari Wahi masih butuh adaptasi lebih. Namun Lens dapat tetap berharap pada pertahanan mereka yang kokoh, di mana Kevin Danso dan duetnya Facundo Medina mampu menunjukkan pertahanan kokoh yang akan menyulitkan lawan-lawan. Grup B akan berjalan ketat di mana Arsenal memang hadir sebagai favorit. Meski perlu diwaspadai bahwa Arsenal bisa saja terjegal karena faktor minimnya pengalaman di Liga Champions. Sevilla dapat memberi kejutan yang berbeda dibanding performa mereka di La Liga. Sedangkan Lens dan PSV akan memberikan persaingan cukup ketat. Namun dengan pergerakan transfer PSV dan Lens yang tidak begitu baik, Arsenal dan Sevilla kemungkinan akan mengunci tiket lolos babak selanjutnya dengan memungkinkannya berbagai kejutan hadir. Victor Osimhen mungkin memang menjadi properti paling panas milik Napoli. Namun peran Kvaratskhelia adalah kunci dari pemain Napoli musim lalu. MVP Serie A musim lalu ini memang mengalami penurunan performa dalam beberapa bulan terakhir, sehingga mempengaruhi performa Napoli dan sangat terlihat kurangnya serangan dari lini sayap Napoli. Peran Kvaratskhelia tidak hanya memberikan tusukan ke gawang dan mencetak gol, namun juga mengacaukan para pemain bertahan lawan dengan harus mampu membagi fokus antara Kvaratskhelia dan Osimhen. Jadi PR penting bagi Napoli untuk dapat mengembalikan kebugaran serta performa Kvaratskhelia kembali agar Napoli dapat bersaing dengan tim kuat lainnya di UCL serta mengurangi intensitas permainan individu Kvaratskhelia. Terkesan memiliki ego tinggi dan mengandalkan skill individunya sehingga mampu dibaca dengan mudah oleh lawan. Kehilangan Karim Benzema jelas menjadi Vinicius menjadi motor utama serangan Real Madrid saat ini. Terlebih tidak adanya pemain berkualitas menggantikan sang striker yang menempuh karirnya di Arab Saudi. Menjadikan Vinicius Junior membuat Real Madrid bisa merupakan mata pisau di mana Vinicius memang merupakan salah satu pemain terbaik di generasi ini sekarang. Namun, tentu tempat yang tepat, Vinicius akan kehilangan arah dan melakukan hal yang biasa ia lakukan. Mengacak-acak pertahanan lawan, mengecoh dan mencetak gol serta assist. Meski kedatangan Jude Bellingham dapat mengurangi beban kerja Vinicius dari lini kedua, namun jelas kehilangan Benzema akan menjadi ujian sebenarnya bagi Vinicius di musim ini dalam pembuktiannya menjadi salah satu tumpuan utama untuk meneruskan kedikdayaan sang Raja Liga Champions. Braga mungkin memang tidak mampu menggoyahkan kedikdayaan dua klub terbaik Portugal, Benfica dan Porto. Namun performa mereka musim lalu jelas menciptakan kesedihan sebagai fans Sporting yang memang menjadi langganan nomor 3 di Portugal. Namun bukan hal mengagetkan jika Braga mampu melakukan hal tersebut. Ricardo Horta, kapten sekaligus tumpuan utama Braga, memang merupakan penyerang yang mampu. Kemampuan sang pemain menyusuri sayap dan mencetak gol memang seringkali menjadi penyelamat sekaligus pahlawan Braga. Bahkan performa Horta musim lalu menjadikan dirinya top scorer bagi Braga sekaligus nomor 6 di Liga Portugal. Bahkan peningkatan diri sejak bergabung dari Malaga pada tahun 2017 menjadikannya pemain langganan timnas Portugal, di mana hanya Ricardo Horta yang bisa satu pemain Braga yang kerap kali dipanggil timnas Portugal. Maka tidak heran jika Braga dengan Horta yang menjadi ancaman mungkin saja dapat menyulitkan lawan-lawan di grup C dengan permainan mereka dan tusukan dari sayap mereka. Union Berlin yang tim yang mengejutkan di paruh musim pertama Bundesliga musim lalu, bahkan sempat berada di puncak klasemen selama beberapa pekan berkat pemain impresif mereka. Meski kedodoran dan hilang konsentrasi di paruh musim kedua, Union Berlin jelas tidak mau mengulang kesalahan mereka lagi di musim lalu. Turnamen mengalami peningkatan signifikan yaitu Sheila Becker. Pemain yang mungkin tidak dikenal oleh publik sepak bola ini menjelma menjadi pemain mematikan.
Becker bahkan menjadi pemain Union Berlin dengan gol sekaligus assist terbanyak bagi Union Berlin musim lalu. Hal ini jelas menjadikan peran Becker adalah yang terpenting dalam alur serangan Union Berlin. Menambah skuad seperti Robin Gosens dan Leonard Bonucci diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pertahanan Union Berlin yang memang terkenal rapuh di paruh musim kedua dan tidak mampu menjaga konsentrasinya, sehingga di depan mampu dengan tenang menjalankan tugasnya. Real Madrid dan Napoli akan sama-sama bersaing untuk juara grup, dan kedua tim nampak tidak ada kesulitan untuk mengatasi Braga dan Union Berlin notabene di atas kertas tidak memiliki kualitas sebaik Real Madrid dan Napoli. Meski begitu, hasil yang didapatkan dari head-to-head yang kedua tim kuda hitam ini akan sangat bergantung pada penentuan juara grup C antara Napoli dan Real Madrid. Permainan impresif Benfica di UCL musim lalu tidak lepas dari peran besar Rafa Silva. Mampu menyingkirkan Juventus babak grup dengan skor meyakinkan merupakan capaian luar biasa. Meski harus bertemu kembali Inter Milan yang menyingkirkan mereka musim lalu merupakan sarana yang tepat untuk balas dendam. Rafa Silva jelas menjadi pemain yang menjadi sorotan paling banyak bagi lawan-lawan mereka. Permainan dinamis dan cerdas merupakan tipikal dari permainan Rafa. Meski notabene tidak memiliki kecepatan luar biasa, namun pemain yang mampu bermain sebagai winger dan second striker satu ini mampu mengeksploitasi kelemahan lawan dengan sangat baik. Dan boleh dikatakan Rafa merupakan salah satu pemain yang memiliki visi terbaik di Liga Portugal saat ini. Dan dengan datangnya Angel Di Maria, jelas tugas Rafa akan mempermudah dan bisa jadi Benfica menjadi salah satu poros menakutkan di UCL musim ini jika lawan tidak berhati-hati. Finalis Liga Champions musim lalu ini jelas tidak dapat diremehkan. Sempat tersiok-siok di awal musim lalu, Inter Milan menjelma menjadi monster buas di paruh musim kedua musim lalu. Kunci dari kepuasan Inter Milan tentu kembali membaiki performa Lautaro Martinez di paruh kedua musim lalu. Setelah sempat mendapat cercaan dari fans Inter Milan bahkan Argentina atas performa buruknya di Inter Milan paruh pertama dan Piala Dunia, Lautaro sekarang ini bahkan menjadi tumpuan utama striker Inter Milan dan bahkan diadai kapten oleh Simone Inzaghi. Performa buasnya bahkan dilanjutkan dengan gol-golnya yang terus mengalir di awal musim ini. Meski begitu, kehilangan Lukaku dan Dzeko memberikan nilai plus dan minus bagi Lautaro, di mana ketajaman Lautaro meningkat seiring dengan naiknya urgensi Inter Milan yang sangat bergantung pada Lautaro di musim ini, yang merupakan hal yang patut diwaspadai oleh Inter Milan jika Lautaro Martinez sedang tidak bermain. Secara bintang ternama Salzburg resmi bergabung ke tim lain mulai dari Noah Okafor, Nicolas Sewell sampai Benjamin Sesko. Tentu saja hal ini membuat Salzburg dibuat tekanan dengan sejumlah pemain baru yang belum nyetel dengan skema permainan mereka. Meski begitu, lini pertahanan mereka masih aman karena bek andalan mereka Strahinja Pavlovic masih akan menjadi tumpuan bagi Salzburg. Nama Pavlovic mulai mencuat di beberapa musim lalu menjadi salah satu bek muda potensial. Akan menampilkan apiknya bersama Serbia di Piala Dunia lalu, sempat menjadi pembicaraan hangat tim-tim yang mulai memburunya. Meski begitu, bermain di Liga Austria tentu masih mendapat keraguan akan kapasitas sebenarnya dari pemain bertahan satu ini. Namun dengan gaya bermainnya agresif dengan tidak kenal takut dalam memarking lawan satu lawan satu, menjadi Pavlovic merupakan tembok yang nantinya akan sulit dilewati oleh para lawan-lawannya di grup D nanti. Jangan remehkan Real Sociedad menjadi salah satu kalimat penting untuk lawan-lawannya di grup D. Berisikan pemain-pemain hebat berpotensial di mana sebagian usia para pemain di masa terbaiknya, mulai dari Robin Lenormand, Martin Zubimendi sampai Takefusa Kubo. Sociedad mampu merengsek ke 4 besar Liga La Liga musim lalu merupakan capaian fantastis. Tidak ada yang menduga-duga. Meski begitu, tidak kaget jika menyebut Mikel Merino ada salah satu gelandang terbaik La Liga musim lalu sekaligus andalan dari Sociedad. Tidak hanya ia seorang yang telah lama bersama Sociedad, tapi juga poros permainan berada di tangan sang jendela lapangan saat ini. Performa ciamiknya lebih dari sekedar performa individu, namun mampu membangkitkan performa rekan-rekan yang lain. Tidak heran nama-nama pemain Real Sociedad sekarang ini bisa dikatakan nama-nama yang sedang naik daun dan mulai dilirik oleh publik sepak bola. Benfica seringkali bermain lepas jika bermain di fase grup, dan arah membalas dendam kepada Inter Milan tidak dapat diremehkan kali ini. Sociedad jelas akan memberikan perlawanan yang kejutan di mana tim asal Spanyol biasa kuat di kompetisi Eropa apapun. Salzburg akan memberikan perlawanan ketat. Inter Milan dan Benfica favorit, namun Sociedad bisa mencuri salah satu spot di antara keduanya, dan peluang Salzburg cukup tipis untuk lolos kali ini, meski terlihat mampu memberi perlawanan berarti. Siapa yang menyangka striker yang datangkan pada musim panas 2022 lalu dari Cruz Azul dengan usia 21 tahun mampu menjadi predator ulung di musim ini. Dibeli dengan hanya 6 juta euro, kontribusi Gimenez untuk Feyenoord lebih dari harga yang dibayarkan. Sejumlah klub ternama pun tertarik akan sang striker, namun Gimenez memilih untuk bertahan setelah sukses membawa Feyenoord menjaga Eredivisie dengan meyakinkan. Gaya permainan Arne Slot nampak cocok dengan gaya permainan Gimenez, yang memang striker dengan gaya oportunis, dengan gaya fleksibilitas yang tinggi yang mampu memberikan pressing ketat ke lawannya.
Tingkat kedinamisan dan pemahaman taktik yang hebat pula menjadikan Gimenez menjadi salah satu striker menakutkan. 15 gol dari 32 pertandingan di Eredivisie menjadi bukti menjanjikan dari Gimenez di debutnya di Belanda. Tidak heran jika di musim ini Feyenoord bisa saja mengejutkan tim-tim lainnya di grup E dan berharap magis mereka di musim lalu dapat terus berlanjut. Griezmann Atletico Madrid adalah Griezmann sesungguhnya. Setelah berhasil pulang kampung ke rumahnya di Atletico Madrid, Antoine Griezmann menjadi sosok penting yang sekali lagi di periode kedua di Atletico Madrid mampu berjalan luar biasa. Nampaknya tidak berlebihan jika peran dan performa Griezmann di musim lalu dikatakan sebagai yang terbaik di La Liga. Tidak heran melihat Griezmann yang bahkan sudah berusia 32 tahun bertransformasi menjadi striker sekaligus gelandang petarung bervisi seorang pemain nomor 10. Pemainnya super komplit. Bahkan Prancis di Piala Dunia 2022 lalu pun tidak mungkin dapat sampai ke final jika tanpa kontribusi dirinya. Salah satu pemain yang paling underrated yang pernah dilahirkan mengingat prestasinya selama ini, dan Atletico jelas akan mengandalkan sang Griezmann untuk kembali membuka jalur trek Atletico Madrid Liga Champions musim ini setelah sempat terseok-seok di beberapa musim sebelumnya. Mungkin untuk sebagai publik sepak bola, pencapaian Lazio musim lalu di peringkat 2 merupakan sebuah kebetulan. Namun untuk mengikuti sepak terjang Lazio selama beberapa musim, hal itu bukanlah sebuah kebetulan semata. Visi dari Maurizio Sarri yang datang untuk menerapkan filosofi sepak bola menyerang dan membawa perubahan Lazio dari segi permainan, kapasitas pemain sampai tujuan klub berubah secara perlahan. Permainan perlahan meningkat dari musim ke musim, dan bukan tidak mungkin Lazio akan mampu menggeser tim-tim tradisional di Italia Serie A seperti Milan dan Juventus menjadi langganan di Liga Champions. Turnamen menjadi poros dari Sarri-Ball adalah Luis Alberto. Disebut sebagai Almago atau penyihir bukan merupakan julukan yang berlebihan. Kejeniusan Luis Alberto di lapangan dapat dilihat dari pergerakan serta gaya bermain yang kerap kali tidak mampu dibaca oleh lawan, bahkan para penonton sepak bola. Visinya luar biasa meski kerap membandel di luar lapangan, namun tetap menjadi tumpuan. Jelas Sarri sangat membutuhkan sang gelandang untuk magisnya. Dari kunci poros Sarri-Ball ala Lazio dapat mengejutkan publik sepak bola dunia. Dan bukan tidak mungkin Luis Alberto akan menjadi sorotan luar biasa di musim ini sebagai sang penyihir yang kerap diremehkan. Celtic menjelma menjadi seorang pemain hebat Jepang yang berubah menjadi pemain luar biasa di Eropa. Hal ini dibuktikan oleh sejumlah nama Jepang di skuad Celtic musim ini, mulai dari Daizen Maeda, Kyogo Furuhashi, Ryo Hatate, Tomoki Iwata, dan Yuki Kobayashi. Dari nama tersebut, Kyogo Furuhashi bahkan menjadi pemain kunci di Miki Celtic saat ini. Kontribusi golnya di musim lalu yaitu 23 gol, bahkan mengalahkan teman sejawatnya Jota yang banyak mengoleksi 17 gol, sudah pindah ke Saudi Arabia. Namun dengan kepergian Ange Postecoglou ke Tottenham yang memang memberikan aura menarik bagi Celtic musim lalu, patut menjadi perhatian atas sang penerus yang kembali lagi yaitu Brendan Rodgers untuk kedua kalinya. Namun yang pasti, Kyogo Furuhashi masih menjadi tumpuan utama Rodgers melihat performa luar biasa Furuhashi yang juga dapat menjadi pembawa bendera Jepang di Eropa selain Daichi Kamada dan Lazio, yang juga akan bersua di grup E. Atletico Madrid yang memiliki pengalaman paling banyak di kompetisi Liga Champions jelas menjadi favorit untuk lolos, di mana Feyenoord dan Lazio memiliki potensi yang seimbang, serta Celtic dapat mencari celah dari kedua. Namun melihat aktivitas transfer musim panas ini tidak begitu baik untuk Feyenoord, jika Lazio mampu tampil konsisten, Lazio akan menemani Atletico Madrid melaju ke babak selanjutnya. Dapat menjadi tahun terakhir sang superstar muda PSG, tentu memiliki ambisi tersendiri bagi Mbappe yang ingin mempersembahkan trofi si kuping lebar ke Paris. Hal yang tidak pernah terjadi selama ini, bahkan nama-nama pekat seperti Lionel Messi dan Neymar tidak mampu mempersembahkan UCL. Ego yang tidak terkendali di ruang ganti atas nama-nama besar yang hadir disebut sebagai pihak kerap kegagalan PSG selama ini. Namun di musim ini terdapat perubahan besar bagi PSG dari sisi komposisi pemainnya. Tirsulah maut asal Prancis, Mbappe, Dembele, dan Kolo Muani akan mempermudah komunikasi serta kerjasama ketiganya. Bahkan dari segi gaya bermain di awal musim dan kapasitas pemain yang ada, meski secara utama memiliki penurunan, namun tidak dapat dipungkiri PSG musim ini akan menampilkan penampilan menarik dan diharapkan jauh lebih baik, kompak, serta menurunkan ego-egonya masing-masing untuk kembali menciptakan sebuah tim yang benar-benar berjuang untuk meraih juara. Dan Mbappe akan menjadi poros serta bintang utama di dalamnya. Tongkat estafet Marco Reus yang mulai menua nampak akan diteruskan kepada dua pemain andalan saat ini, Julian Brandt dan Karim Adeyemi. Julian Brandt pun nampak cukup lama untuk dapat beradaptasi dengan Dortmund setelah ditebus pada 2019. Namun peningkatan performa Brandt jelas terlihat di musim lalu saat ia menjadi pemain yang sangat berkontribusi atas gemilangan penampilan Dortmund di bawah asuhan Edin Terzic. Brandt yang mampu menjadi pencetak gol terbanyak Dortmund dengan 9 gol dan bahkan mampu menciptakan 8 assist, menjadi pemain Dortmund yang paling produktif musim lalu. Bakat yang selama ini digaungkan oleh kepada Brandt akhirnya pelan-pelan mulai terjawab. Bergabungnya Dortmund di grup neraka ini menjadikan tim Dortmund muda mendapatkan ujian sesungguhnya atas pasang surutnya perform Dortmund selama beberapa musim terakhir. Dan apakah Julian Brandt
dan kawan-kawan mampu meneruskan tongkat estafet dari pendahulunya seperti Marco Reus yang mulai terlihat kewalahan akan usia, dan Brand akan menjadi jawaban. Rafael Leao menjadi pemain yang diharapkan mampu membawa AC Milan lolos dari grup neraka. Setelah ditinggalkan sejumlah pemain senior seperti Zlatan Ibrahimovic, Leao jelas menjadi penerus sang fenomenal. Leao yang memang telah mantapkan diri menjadi salah satu mega bintang Serie A, beberapa tahun terakhir ini memang terus diandalkan AC Milan. Apalagi duetnya dengan Olivier Giroud memang terbukti padu selama beberapa musim ini. Dengan banyaknya pemain baru di kubu AC Milan, menjadi PR besar untuk AC Milan, khususnya Leao, untuk dapat memantapkan diri, menjalin kerjasama aktif dengan para pemain ini. Akan menjadi pembuktian bagi Rafael Leao setelah beberapa musim di Liga Champions, terbukti performa sang pemain melempem dan memantapkan diri sebagai salah satu superstar sepak bola masa depan yang dielulukan fans AC Milan. Newcastle di Liga Champions musim ini akan sangat bergantung pada Bruno Guimaraes. Pemain di awal menjadi poros Newcastle saat membangun tim bersikap pemain berkualitas berporos pada diri. Keputusan Bruno memilih Newcastle saat tim bisa memiliki merupakan keputusan berani sang pemain. Namun memang performa Bruno Guimaraes bersama Newcastle sangatlah mengagumkan. Namun di level Eropa, Bruno masih dipertanyakan kapasitasnya. Namun dengan kedatangan Sandro Tonali ke Newcastle, tentu membawa suasana baru dan bala bantuan yang diperlukan Bruno. Penampilan Newcastle yang bermain menyerang dan terbuka, terkadang menjadi bumerang bagi Newcastle, dan terbukti pertahanan Newcastle yang menjadi kelemahan terbesar Newcastle. Bruno Guimaraes sebagai gelandang bertahan yang menjadi jembatan bagi timnya, dan bukan tidak mungkin penampilan impresif Newcastle dan Bruno Guimaraes bisa saja mengejutkan grup F nantinya. PSG dengan wajah baru yang kelihatan lebih kompak dan solid memiliki peluang lebih besar sebagai tim yang akan lolos dan menjadi juara grup, di mana Dortmund dan AC Milan nampak akan memperebutkan satu slot sembari mewaspadai kejutan dari Newcastle. Baik Dortmund dan AC Milan nampak memiliki peluang yang sama untuk menemani PSG kali ini, dan pertarungan antara kedua tim akan berjalan menarik dan ketat. Kehilangan Ilkay Gundogan dan Riyad Mahrez tercederai Kevin De Bruyne sampai awal tahun depan membuat serangan Manchester City berubah total. Kurangnya super bola ke Erling Haaland jelas akan menjadi pembeda secara keseluruhan dari serangan Manchester City. Namun kabar baiknya masih di sektor pertahanan yang secara kualitas masih sama dari musim lalu dengan mempertahankan pemain terbaiknya. Satu nama yang secara kualitas merupakan penyeimbang Manchester City, sang jembatan yang siap berduel dengan jenderal lapangan tengah lawan-lawannya dan menjadi pemain paling konsisten bagi Manchester City, yaitu Rodri. Di daerah melihat Rodri menjadi pahlawan di final musim lalu. Rodri seringkali menjadi tembok kokoh serta sang pengatur serangan dari belakang. Duetnya dengan John Stones di musim lalu merupakan romansa yang luar biasa antara keseimbangan, menyerang, dan bertahan. Musim ini, meski Manchester City dapat kehilangan para jenderal-jenderal penyerangannya, namun jangan heran jika akan melihat Manchester City yang berbeda musim ini. Namun, Rodri tetap menjadi poros. RB Leipzig merupakan tim yang dalam dekade terakhir tidak ada habisnya menghasilkan pemain hebat dan berpotensial. Talenta yang berasal dari negara-negara Eropa notabene tidak memiliki sejarah sepak bola yang kuat, mampu dikembangkan oleh Leipzig. Mulai dari Austria, Hungaria, sampai pemain-pemain dari Skandinavia dan bahkan negara-negara Afrika. Kehebatan dalam pengelolaan remaja di RB Leipzig memang patut diacungi jempol. Meski sebagian besar bukanlah berasal dari akademi asli Leipzig. Namun peran pengamat bakat di Leipzig terbukti memiliki kualitas jempol. Satu nama yang terabaikan dari Spanyol dan sempat menalang Bona ke Kroasia dan sekarang menjadi pemain kunci mereka adalah Dani Olmo. Kemampuan dan talenta Olmo yang mampu bermain di berbagai posisi menyerang sangatlah disukai. Fleksibilitasnya dalam bermain mampu menjadi penunjang untuk pemain lain ataupun menjadi tumpuan bermain salah satu kalian Olmo. Pemain ini bisa dikatakan sebagai pemain utilitas bagi Leipzig sekarang. Lebih dengan kepergian Dominik Szoboszlai ke Liverpool, Dani Olmo akan menjadi motor serangan utama di musim ini. Bukan tidak mungkin perannya di musim ini akan jauh lebih penting bagi Olmo setelah dalam 2 musim terakhir menjadi pemain pelengkap yang sering kali dirotasi oleh pelatih. Namun percayalah bahwa talenta Dani Olmo akan penguasaan taktik dan fleksibilitasnya patut diwaspadai lawan-lawannya. Tim asal Serbia yang paling sukses selama perjalanan Liga Champions setelah sempat menangkan Piala Eropa nama dahulu Liga Champions pada 1991. Kondisi Crvena Zvezda atau Red Belgrade kali ini pun sama, menjadi kuda hitam bagi lawan-lawannya. Keberhasilan pendahulunya menjadi semangat lebih untuk Red Belgrade mengurangi kesuksesan tersebut. Meski begitu, tim ini pun mengandalkan kolektivitas dalam permainannya, di mana tidak ada satu bintang pun di dalam tim, sehingga memungkinkan mereka bermain lebih lepas. Meski begitu, beban berat akan berada di pundak Alexander Katai, kapten sekaligus pencetak gol terbanyak bagi Red Star musim lalu. Dengan seringnya pergantian kepelatihan untuk Red Star dalam beberapa tahun terakhir ini, membuat adaptasi seringkali sulit bagi tim kuda hitam seperti Red Star. Namun Katai nampak paham apa yang dibutuhkan tim ini, di mana ia selalu menjadi andalan sejak kedatangan di 2020 lalu dari MLS,
dan menjadi pemain paling berpengaruh untuk Red Star sampai sekarang. Tidak banyak yang bisa dikatakan mengenai kualitas pemain Red Star. Namun harus diwaspadai, mungkin saja sejarah akan terulang di mana kuda hitamlah yang bisa mewujudkan, karena di sepak bola segalanya bisa saja terjadi. Tim langganan Liga Champions sang juara dari Swiss yang seringkali penampilan mereka di Eropa jauh dari kata memuaskan. Namun di balik banyaknya kekecewaan selama ini, berharap bahwa Young Boys mampu merepotkan lawan-lawannya kali ini. Cedric Itten merupakan ujung tombak utama Young Boys yang memang tidak memiliki pamor sebagai teman-teman sejawatnya di Swiss seperti Brad Imbolo atau Noah Okafor. Meski begitu, ketajamannya bersama Young Boys dengan 19 gol dan 8 assist musim lalu memantapkan diri menjadi salah satu yang terbaik di klub tersebut. Meski baru bergabung di sana musim lalu, bukan tidak mungkin dengan segudang pengalaman di Eropa untuk kali ini, Young Boys mampu berbicara banyak. Tentu kejutan bisa saja terjadi mengingat Young Boys adalah salah satu tim langganan Liga Champions dalam beberapa tahun terakhir. Dan sejarah akan mencatat apakah Young Boys dapat melakukan kembali mempermalukan publik Manchester seperti mereka mempermalukan Manchester United 2021. Manchester City seharusnya tidak ada kesulitan untuk melewati fase grup ini sebagai juara grup. Leipzig pun memiliki peluang besar menemani City ke babak selanjutnya dengan tanpa kejutan. Hanya keajaiban dan semangat juang pemainnya yang mungkin bisa membantu Young Boys dan Red Star Belgrade untuk lolos ke fase berikutnya melihat dari kapasitas pemain keduanya yang belum dapat bersaing secara merata. Keputusan Frenkie de Jong untuk bertahan di Barcelona menjadi salah satu hal di mana sepak bola mungkin tidak selalu mengenai uang. De Jong menjadi pilar utama lini tengah Barcelona meski beberapa kali diusir oleh manajemen Barcelona untuk memperbaiki finansial mereka. Hal tersebut mungkin saja menjadi berkah bagi Barcelona di mana Frenkie de Jong memang hadir sebagai jenderal utama Barcelona yang permainannya memang lebih konsisten dibanding rekan-rekan lain. De Jong memang dikenal sebagai gelandang dengan visi yang luar biasa, mampu bertahan dan menyerang sama baik, menjadi deep playing playmaker sejati di era modern sepak bola sekarang ini. Kestabilan Barcelona sangat bergantung pada peran sang pemain. Dengan datangnya Ilkay Gundogan, peran De Jong pastinya akan dipermudah dan Barcelona akan berharap banyak pada trio De Jong, Gundogan, dan Pedri untuk menciptakan kembali trinitas lini tengah mereka yang selalu menjadi poros utama dari permainan sepak bola Barcelona. Porto tentu dapat bernapas lega setelah Mkhitaryan ini batal untuk berseragam AC Milan di akhir penutupan bursa transfer musim panas. Selain banyak kehilangan pemain kunci seperti Otavio dan Matheus Uribe, Porto notabene tidak bergerak cukup aktif di bursa transfer kali ini dan hanya merekrut beberapa pemain muda. Setiap musimnya banyak pemain silih berganti yang masuk dan keluar untuk berseragam Porto. Namun ada satu nama yang selalu menjadi andalan serta pemain tidak tergantikan, yaitu sang kiper, Diogo Costa. Kiper asal didikan Porto ini mulai debut di 2019 lalu saat umurnya 20 tahun dan sejak 2021 sampai sekarang posisinya bahkan tidak tergantikan. Riwayatnya dalam menjaga gawang bahkan menjadikan Diogo Costa yang masih berumur sangat muda sebagai kiper utama timnas Portugal seperti di Piala Dunia 2022 lalu. Sebuah pencapaian yang fantastis untuk kiper muda asal Portugal. Seperti kita tahu, tidak banyak kiper muda asal Portugal yang memiliki nilai dan kesempatan yang sama didapat seperti Costa. Diogo Costa jelas meneruskan warisan dari pendahulunya seperti Vitor Bayer, Ricardo Pereira, sampai Rui Patricio yang memang memiliki jejak warisan generasi dan biasanya akan berusia cukup lama sebagai kiper utama timnas. Dengan peran sepenting ini, Porto yang kerap menampilkan penampilan mengejutkan dan tidak bisa dianggap remeh akan sangat bergantung pada pertumbuhan anak muda mereka seperti Diogo Costa yang mungkin saja akan memberi kejutan seperti tahun 2004 lalu saat terakhir Porto menangi Liga Champions dengan para pemain muda mereka saat ini. Dengan pergi sejumlah bintang mereka seperti Anatoly Trubin, Tete, dan Manu Solomon jelas merupakan situasi yang tidak menguntungkan bagi Shakhtar. Apalagi pemain yang didatangkan bukanlah pemain yang memiliki nama untuk menggantikan para pemainnya pergi. Selain itu, faktor perang dan politik masih berkecamuk di Ukraina merupakan faktor Shakhtar setiap musimnya kerap menurun, di mana sepak bola jelas tidak kondusif di negara perang seperti Ukraina. Dari banyak nama yang dimiliki, hanya Mykola Matvienko yang memang dikenal oleh publik sepak dunia yang namanya memang sedang naik daun. Tidak hanya nama, Matvienko memang adalah pemain bertahan berkualitas tidak dapat diragukan. Memiliki pengalaman internasional bersama Ukraina dan Shakhtar selama bertahun-tahun menjadikan Matvienko tembok kokoh solid yang mampu bermain dengan bola di kaki. Kolektivitas jelas menjadi senjata utama Shakhtar dalam mengalahkan lawan-lawannya. Permainan membangun serangan yang atraktif meski tanpa bintang ternama memang selalu menjadi senjata mematikan Shakhtar di Liga Champions. Belum lagi skill individu para pemain dari tim yang seringkali menghasilkan pemain Brazil hebat. Sebut saja beberapa tim terkemuka seperti Real Madrid dan Inter Milan sempat menerima akibat jika menang remeh tim seperti Shakhtar. Matvienko sekali lagi jelas akan menjadi pemimpin di lini belakang sekaligus kunci Shakhtar di Liga Champions musim ini yang kerap kali pertahanan mereka sulit tembus. Sembari menyertakan lawan-lawannya dari permainan Jogo Bonito klub asal Ukraina. Kedatangan Mark Van Bommel mengubah wajah Antwerp menjadi tim yang menyukai permainan menyerang. Meski datang di Liga Champions sebagai pendatang baru, Antwerp tidak dapat diremehkan. Mampu menjadi juara Liga Belgia dan mengalahkan KRC Genk dan klub Brugge merupakan prestasi yang luar biasa.
Namun terlepas dari itu, sistem pembinaan dan perekrutan pemain yang dilakukan Antwerp dalam beberapa tahun terakhir menjadi kunci bangkitnya Antwerp. Nama-nama seperti Calvin Stengs, William Paco, sampai Gaston Avila mulai berkibar dan dijual ke klub Eropa lain. Satu nama yang masih bertahan dan selalu dikaitkan dengan klub besar sekarang ini yaitu Arthur Vermeeren. Vermeeren memiliki permainan solid, memiliki visi, dan mampu mengatur tempo permainan dengan baik. Tidak heran memang melihat pemain penuh talenta seperti Vermeeren dilirik klub Eropa lain. Visinya luar biasa menjadikan dirinya menjadi tumpuan bomel di skema menyerang untuk Antwerp sekarang ini. Terlepas dari hasil yang didapatkan Antwerp di Liga Champions musim ini dengan tidak menaruh ekspektasi terlalu tinggi, Vermeeren yang masih berusia 18 tahun akan menjadi properti panas Eropa dalam waktu dekat setelah bakatnya akan tercium lebih lagi dengan tampil di Liga Champions musim ini. Barcelona yang memiliki semangat lebih setelah gagal lolos di fase grup musim lalu jelas mengincar posisi puncak grup. Namun perlu diwaspadai Porto dan Shakhtar yang memiliki pengalaman Eropa yang kuat. Melihat Shakhtar yang banyak kehilangan pemain kuncinya musim ini, nampak Barcelona dan Porto yang favorit akan melenggang ke fase berikutnya. Meskipun Shakhtar siap membayangi keduanya, dan Antwerp menampakkan kesulitan untuk debut mereka di Liga Champions kali ini.